Haleluya! Kembali kesenangan mendengar firman Tuhan menjadi bahagian umat yang percaya pada hari ini, Minggu 19 Oktober 2025. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih sebab Engkau menolong kami sepanjang waktu-waktu yang telah berlalu. Engkau menjadikan kami surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang-orang. Terima kasih Bapa. Kini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami. Demi nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama hingga ke-6 dengan judul perikop Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, hari ini judul renungan adalah Surat Kristus yang terbaca. Penekanan terdapat pada ayat kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat pembacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus menulis tentang pentingnya memahami peran sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi surat Kristus yang terbuka dan dibaca dunia. Paulus menekankan bahwa kita tidak perlu membawa surat pujian, karena sesungguhnya hidup kita sebagai pengikut Kristus sendiri sudah menjadi surat pujian yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Dalam ayat ketiga, Rasul Paulus menyatakan bahwa surat itu ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh hati manusia. Mengapa Allah menulisnya di dalam hati? Karena hati adalah cerminan kehidupan.
Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 4 ayat 23. Sikap hidup adalah cerminan dari hati kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa menjadi surat Kristus yang terbaca, kita tidak mementingkan pujian dari dunia dan juga tidak memegahkan diri. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang harus dibaca oleh semua orang. Maka pastikan roh dari Allah harus tinggal dalam hidup kita, sehingga cara hidup kita menampilkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh pelayan Kristus. Menjadi pelayan Kristus harus menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan yang kita miliki datangnya dari Allah. Ketegasan Paulus dalam teks ini mengingatkan kehidupan orang percaya untuk menampilkan hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Ini berarti bahwa harus hidup dalam kuasa Roh Kudus dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Tidak perlu mencari pujian atau pengakuan dari orang lain, karena keberadaan kita sebagai pengikut Kristus dan pelayannya sudah menjadi kesaksian bagi dunia. Penegasan, menjadi surat Kristus yang terbaca harus dibuktikan melalui sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat sesama kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk dapat menampilkan cara hidup yang benar untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah perenungan kita hari ini yang kita akan aplikasikan untuk waktu-waktu selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.